Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Munali MPD, dosen tetap program studi Magister Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau MIPA di Fakultas Pascasarjana Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu desain dan analisis eksperimen. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Magister Pendidikan MIPA semester 2 berbobot 3 SKS dalam 16 pertemuan dengan rincian 14 pertemuan materi dan 2 pertemuan UTS dan UAS. Tujuan mata kuliah ini adalah membantu mahasiswa mengembangkan penelitian eksperimen yang berdampak bagi masyarakat. Luaran mata kuliah ini, mahasiswa mengerjakan proyek menulis salah satu jenis penelitian eksperimen, yaitu MANOPA 1 jalan. Proyek penelitian eksperimen MANOPA 1 jalan merupakan proyek mini penelitian untuk membantu mahasiswa pada semester 3 yang akan datang dalam penulisan proposal tesis. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi. Untuk CPL meliputi menerapkan nilai-nilai universitas yang peduli, mandiri, kreatif, dan adaptif, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang MIPA untuk menghasilkan karya inovatif dan teruji, mengembangkan pengetahuan dan teknologi dalam pedagogik, filsafat, serta konsep-konsep MIPA atau praktik profesional melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji, mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam didaktik MIPA beserta inovasinya yang berbasis TIK serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah meliputi mahasiswa mampu memahami teori, desain, prosedur eksperimen, validitas internal dan eksternal, memahami desain penelitian eksperimen, memahami teori, contoh, dan jenis penelitian eksperimen, menganalisis pengujian perbedaan rata 2 sampel berpasangan dan tidak berpasangan, menganalisis pengujian ANOPA 1 jalan, memahami pengujian persyaratan analisis penelitian eksperimen, menganalisis pengujian ANOPA 2 jalan, faktorial desain 2x2, faktorial desain 3x2, treatment by level desain 2x2, treatment by level desain 3x3, dan menganalisis pengujian MANOPA 1 jalan. 3 komponen proses pembelajaran meliputi delivery, interaction, and assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS yang diunduh langsung oleh mahasiswa melalui LMS Unindra dan presentasi interaktif yang dilakukan secara hybrid learning. Untuk memahami mata kuliah ini, saya memberikan beberapa contoh artikel terkait penelitian eksperimen. Interaksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen yang digunakan pada mata kuliah ini meliputi asesmen formatif, yaitu tanya jawab, diskusi, asesmen sikap, asesmen keterampilan, dan proyek individu. Selanjutnya untuk asesmen sumatif, yaitu UTS dan UAS. Rincian asesmen meliputi penugasan 10%, kehadiran 10%, UTS 30%, dan UAS 50%. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning dan project based learning berupa presentasi interaktif, demonstrasi, praktik SPSS, kolaborasi kelompok, dan proyek individu. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini berupa buku referensi karya saya sendiri, buku referensi karya orang lain, dan artikel jurnal bereputasi agar mahasiswa dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Baik, berikut video proses pembelajaran mata kuliah desain dan analisis eksperimen dengan materi pertemuan 14 yaitu MANOPA 1 jalan. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Kemudian pada hari ini alhamdulillah saya dapat bertemu kembali dalam perkuliahan desain dan analisis eksperimen pada pertemuan ke-14. Kemudian untuk materi selanjutnya, sebelumnya saya tanyakan dulu kepada ketua kelas, Pak Alvin, Ya Pak, apakah teman-teman yang hadir? ada semua Pak. Baik, terima kasih informasinya. Kemudian pada hari ini tidak terasa ya sudah memasuki pertemuan ke-14. Sedikit lagi masuk ke semester 3. Tetap semangat Bapak Ibu. Kemudian untuk perkuliahan kita pada hari ini kita lanjutkan yaitu pertemuan ke-14 terkait dengan MANOPA 1 jalan. Ya, sebelum memasuki MANOPA 1 jalan, maka saya ingin mereview materi sebelumnya. Yang pertama, ini difokuskan kepada karena kaitannya dengan tesis, maka saya akan mereview terkait dengan MANOPA 2 jalan. MANOPA 2 jalan itu terdiri dari satu MANOPA 2 jalan faktorial desain 2x2, MANOPA 2 jalan faktorial desain 3x2, kemudian MANOPA 2 jalan treatment by level 2x2, dan yang terakhir adalah MANOPA 2 jalan treatment by level 3x2. Itu reviewnya. Kemudian apa itu MANOPA? MANOPA adalah suatu penelitian eksperimen yang terdiri atas 2 variabel bebas dan 1 variabel. Ya, itu pertemuan minggu lalu. Sekarang saya ingin mereview terkait MANOPA 2 jalan. Di sini yang pertama, MANOPA 2 jalan adalah penelitian eksperimen yang terdiri dari nomor 1, silakan siapa yang ingin menjawab nomor 1? Saya Pak, Ya, Bu Karisa. MANOPA 2 jalan merupakan penelitian eksperimen yang terdiri dari 2 variabel independen dan satu variabel dependen atau variabel terikat. Ya, benar ya. Jadi terdiri dari 2 variabel independen atau variabel bebas dan 1 variabel independen. Oke, mantap. Nomor 2, tujuan dari penelitian MANOPA 2 jalan adalah, silakan. Ya, Ibu Anissa. Iya. Ya, Ibu Anissa, tujuan dari penelitian MANOPA 2 jalan ya. Ya, jadi tujuan dari penelitian MANOPA 2 jalan itu adalah untuk mengetahui pengaruh antara 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Ya, benar Bu Anissa. Kemudian nomor 3, pada penelitian MANOPA 2 jalan terdapat hipotesis, yaitu hipotesis main effect dan hipotesis simple effect. Silakan Bapak Ibu jelaskan masing-masing hipotesis tersebut. Ya, Bu Rani. Untuk yang main event itu hipotesisnya menguji langsung kan dari masing-masing variabel bebas terhadap terikat. Kemudian kalau yang main event itu tanpa memperdulikan variabel bebasnya. Kemudian kalau yang simple effect itu menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat pada level atau tingkatan tertentu. Ya, jadi ini saya luruskan ya, Bu Rani. Kalau untuk hipotesisnya, untuk si main effect-nya ada 3, yaitu pengaruh faktor A ya, variabel bebas pertama terhadap Y, kemudian pengaruh faktor B yaitu variabel bebas kedua terhadap Y, yang ketiga adalah pengaruh
interaksi A dan B terhadap B. Kemudian kalau simple effect itu adalah terkait dengan uji T, atau disebutnya kalau anak pembelajaran adalah uji TK-nya. Kalau 2 kali 2 itu ada 4 potensi, ada 4 uji perbedaan, ya, atau 4 interpretasi, ya. Kalau 3 kali 2 itu ada 9. 3 kali 2 kan ada 3 kali 3 pangkat, kalau 2 kali 2 2 pangkat 2, ya. Paham ya? Ya. Oke, kemudian kita lanjut sekarang manfaat. Untuk manfaat saya minta Pak untuk membantu. Ya, sambil menunggu Pak Pawas, di sini manfaat ini adalah suatu penelitian eksperimen. Cirinya adalah untuk manfaat satu jalan yang kita belajar, ya. Variabel independennya 1, variabel dependennya adalah 2. Kemudian langkah pengujiannya di sini ada normal, homogenitas, dan uji hipotesis. Jadi bedanya dengan ANOVA ada uji TK. Kalau ANOVA kalau ini tidak ada. Ya, silakan space-nya dibuka Pak Papas. Kita belajar untuk bagaimana menganalisis penelitian eksperimen terkait dengan ANOVA setiap. Yang untuk Bapak Ibu di sini menyimak saja. Nanti ada PPT dan video yang akan bisa dilihat di LMS Uninda. Ya, baik, ini yang pertama, ini judulnya adalah variabel bebasnya, yaitu variabel bebasnya model pembelajaran. Kemudian terbagi atas, diklik Pak. Di sini mindful learning dan joyful learning. Ini untuk variabel bebasnya yang tidak diukur, ya, sebagai treatment. Sedangkan yang diukur adalah itu kemampuan penalaran Y1 dan penguasaan konsep matematika. Ini ditulis pada A, Y1, Y2. Ini simbolnya A, model pembelajaran, Y1 kemampuan penalaran, Y2 penguasaan konsep. Kemudian untuk A1, Y1, A1, Y2, A2, Y2 ini tidak diberikan label, ya. Misalnya di sini model pembelajarannya adalah ada deep learning ini. Deep learning ini bagi 2, ya. Deep learning dan deep learning. Ada yang bisa jawab A1, Y1 artinya apa, ya? Arti A1, Y1. A1 itu berarti model yang pertama Pak, mindful learning. Ya, istilah. Oh, ya. A1 Y1 ya Pak? Ya. Untuk A1 berarti di sini kita bisa lihat sama-sama model pembelajaran yang pertama adalah mindful learning, kemudian Y1 adalah kemampuan penalaran matematika. Ya. A1, Y1 adalah kelas eksperimennya harusnya ada desainnya, ya. Coba back dulu Pak di PPT. Ya, desainnya Pak. Apa? Desainnya next. Ya, ini. Ya, desainnya ini. Desainnya, ya. Jadi A-nya pendekatan deep learning, kemudian ini kelas eksperimen, ini kelas Y1-nya ini penalaran, Y2-nya adalah. Berarti kalau A1 Y1 adalah misalnya Y-nya adalah pengusulan. Berarti di sini A1 Y1 berarti jadi pendekatan deep learning untuk model mindful learning dengan kemampuan penalaran. Ya. Kalau ini berarti pendekatan deep learning dengan mindful learning pada penguasaan konsep. Ya. Jadi terdapat
terdapat 4 data yang akan kita analisis. Kelas eksperimen 2, kelas kontrolnya 2. Oke, kembali ke SPSS. Di X saja itu. Nah, kemudian untuk data view-nya diklik data view ini di bawah sekitar Pak. ya. Karena ini agak terkok. Data view ya. Nah, Ya, data view ini Bapak Ibu ini sudah di copy paste dari Excel. Jadi sudah ada, jadi kita mau analisis saja. Sekarang uji persyaratannya 2, normalitas dan Homogenitas. jadi 2 kali klik saja sudah selesai analisis datanya. ANOVA begitu kelebihannya. Jadi analisisnya lebih cepat dibandingkan ANOVA 2 jalan. Ya di sini ya sekarang uji persyaratan pertama normalitas. Ya klik analyze, kemudian non parametric test. Ya. Kemudian legasi dialog, pilih one sample test. oh, tadi misalnya dibuka lagi. Ya, setelah itu maka kecuali A yang lainnya dipindahkan ke tes variable list. Normalnya sudah tercentang, langsung oke saja. Ya, ini output SPSS uji normalitas. Kita lihatnya dari sheet-nya, cutai ya, itu 0,047, 0,200 dan semuanya ini lebih dari 0,05. Tapi ada yang mendekati 0,05. Ini sudah dianggap normal. Itu untuk normalitas. Kemudian uji homogenitas. Kembali ke data view. Ya, sekarang normalitas homogenitas. Analyze, kemudian GLF, general linear model, kita pilihnya multivariat. Kemudian untuk model pembelajaran pindahkan ke fixed factor, sedangkan Y1 dan Y2 nya ya pindah ke dependent variable. Sampai semua Tidak, itu saja 2 aja. ya, pindahkan ke dependent variable. Kemudian option Nah, ya, di sini yang dicek descriptive statistik, homogeneity test, kemudian speed, residual plot. Ya, jadi cukup 4 saja. Kalau ini descriptive statistiknya, ini untuk homogenitas, ini untuk hipotesis. Langsung continue, oke. Loading ya. Nah, ini deskripsi statistiknya, kemampuan kenalan matematika dengan mindful learning rata-rata 19,65, lebih tinggi daripada untuk kemampuan kenalan matematika. Untuk penguasaan konsep, mindful learning juga lebih tinggi rata-ratanya terhadap mindful learning. Kemudian untuk homogenitasnya ini secara multivariat, yaitu box test of equality of covariance matrix. Ini dimensinya 0,728, lebih dari 0,5. Maka uji homogenitas A terhadap Y1 dan Y2 secara multivariat homogen. Kemudian secara univariat ke bawah Pak. Ke bawah ini secara univariat clever test. Kalau ini SPS 27, jadi seperti ini tampilannya. Beda dengan 22. Jadi yang ini dilihatnya di sini
di based on mean 0, berapa? 153. Tiga berapa nih? Oh iya, siap pakai kacamata. Ini lebih dari 0,05 berarti. Kemudian kok konsen 0,8. Ya, lebih dari. Berarti umumnya. Kemudian uji hipotesis, ya ini yang atas multivariat test. Kalau ini secara multivariat sama semua nih. Ini sama, yaitu skor C-nya sama, bukan nilai skor ya, 0,02 kurang dari 5%. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran yaitu A terhadap Y1 dan Y2 secara multi. Kalau secara univariat ke bawah Pak. Nah, ini test of between subject effect ini dilihat dari A. Kemampuan penalarannya 0,713, lebih dari 5%. Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara A terhadap kemampuan penalaran. Sedangkan A terhadap penguasaan konsep kurang dari 5%. Berarti terdapat pengaruh. Itu analisis data MANOVA sederhana dan cepat. Ada pertanyaan? Bagaimana jika uji persyaratan MANOVA tidak terpenuhi? Sebelum saya jawab, saya tanya dulu mahasiswa. Bagaimana pertanyaan Pak Aris? Bagaimana jika uji persyaratan analisis ya untuk MANOVA tidak terpenuhi? Ada yang bisa jawab? Ya. Pak, izin coba menjawab. Oh iya, Pak Pawas. Tapi kalau nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Kan kalau misalnya saya bandingkan sama ANOVA, kalau ANOVA tidak lolos uji uji pendahuluan, maka dia akan Uji persyaratan, uji Pak. persyaratan, Bukan pendahuluan. Ya, saat uji persyaratan kan dia akan antara mengolah data kembali atau menggunakan uji non parametrik. Iya. Ya, apakah mungkin MANOVA juga sama jika dia tidak memenuhi persyaratan MANOVA, dia antara data yang diolah kembali atau melakukan uji non parametrik? Jadi bagus pertanyaan dari Pak Pawas ya. Jadi kalau tidak memenuhi persyaratan itu menurut Pak Pawas adalah menggunakan uji statistik matematik. Boleh saja silakan menggunakan uji matematik. Tapi lebih baiknya ini sebetulnya banyak faktornya Pak. Yang pertama mungkin validasi instrumen ya. Jadi bisa saja komunikasi seperti itu. Tapi kalau berdasarkan teori tadi yang saya sampaikan bahwa kalau tidak memenuhi itu maka tidak bisa lagi uji hipotesis. Jadi harus memperbaiki instrumen. Kalau inti dari penelitian kuantitatif adalah validasi instrumen. Ada lagi? Ya, Bu Karlisa. Tadi kan ditampilkan ya Pak ya untuk syarat ANOVA dengan MANOVA. Saya lihat pada prasyarat ANOVA tidak terdapat uji post hoc atau uji 2K. Ya. Maka pertanyaan saya adalah mengapa di uji MANOVA tidak diberlakukan uji post hoc setelah uji hipotesis? Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang ingin bantu jawab bukan sebelum saya jawab? Tidak apa-apa, salah juga. Jadi pada tidak ada ya. Jadi pada akhir dua jalan ada namanya uji posok atau uji lanjut. Persyaratannya uji posok itu adalah jika interaksi A dan B itu terdapat pengaruh. Kemudian kalau pada MANOVA apakah ada interaksi? Tidak ada. Tidak ada.
jawabannya. Ya, Terima kasih. Pak. iya. Ya, kira-kira itu saja. Ayo, kita review. Terima kasih. Gak usah kemana-mana. Iya, kedor saya di rumah. Oke, kita review. Setelah apa namanya saya menjelaskan MANOVA, kemudian kita diskusi, kita review terlebih dahulu ya. Kita refleksi namanya. Pada MANOVA satu jalan adalah penelitian eksperimen yang terdiri dari titik-titik variabel independen dan titik-titik variabel dependen. Silakan. Ya, Ibu Novita. Jawabannya satu variabel independen dan dua variabel dependen. Ya, jadi variabel independennya satu, dependennya dua. Ya benar, Bu Novita. Kemudian yang kedua, tujuan dari penelitian MANOVA satu jalan adalah ya, Pak Arvin, Untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas dengan dua variabel independen. independen sama. Dua variabel terikat Pak maksudnya. Iya, itu satu variabel independen untuk mengetahui pengaruh ya. Iya, dua Satu variabel. variabel independen terhadap dua Dua variabel variabel terikat. Jadi Dan terikat. Kok bebas sama terikat? ya, jangan grogi Pak Arvin. Kemudian nomor 3, pada penelitian MANOVA satu jalan terdapat tiga hipotesis. Sebutkan. Ya, Bu Pira. Pada penelitian MANOVA satu jalan terdapat 3 hipotesis penelitian. Yang pertama itu ada multivariat. Contohnya pengaruh A terhadap Y1 dan Y2. Kemudian yang kedua ada univariat 1. Contohnya pengaruh A terhadap Y1. Yang ketiga ada univariat 2. Contohnya pengaruh A terhadap Y2. Jadi pengaruh A terhadap Y1 dan Y2 secara multivariat, kemudian pengaruh A terhadap Y1 secara univariat, kemudian pengaruh A terhadap Y2 secara univariat. Jadi terdapat 3 hipotesis. Selesai, nanti tugasnya adalah membuat mini riset, mini penelitian yang sudah dilakukan Bapak Ibu. Kemudian nanti tugasnya dikirim di LPS Unina. Ya, bagaimana kok belajar hari ini?